Part 1. Di awal cerita, terlihat seorang pemuda yang dijuluki sebagai anjing pemburu dari keluarga Baskerville yang bernama Beecher Van Baskerville. Membicarakan tentang anjing pemburu yang setia pada keluarga dan ayahnya, dia dijebak dan dituduh sudah bekerja sama dengan klan iblis, dan dihukum mati dengan metode guillotine. Setelah dia menangkap kelinci, mangsanya, dia tidak akan menjalani kehidupan sebagai anjing pemburu lagi. Setelah kejadian tersebut, dia yang terbangun kembali di tubuh seorang bayi. Dia pun bertanya-tanya, apakah dirinya sudah berada di neraka. Di kediaman keluarga Baskerville, terlihat banyak sekali para bayi yang akan dijadikan anjing pemburu di tempat tersebut. Terlihat, seorang pria yang bernama Hugo Le Baskerville, selaku sebagai kepala keluarga Baskerville. Dia yang sedang melihat para bayi yang akan dijadikan anjing pemburu pun merasa kecewa, karena dia tidak menemukan seorang bayi pun yang spesial, dan mengatakan kalau mereka adalah sampah. Namun saat dirinya akan meninggalkan tempat tersebut, dia pun melihat seorang bayi yang hanya terdiam dan melihatnya. Lalu dia pun memerintahkan kepada salah satu bawahannya untuk memindahkan mereka semua atau para bayi ke Cradle of Swords. Beecher Van Baskerville yang berada di tubuh seorang bayi tersebut. Dia yang melihat Hugo Le Baskerville, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Dalang yang menjebak dan mengeksekusiku, Hugo Le Baskerville. Ini penampilan muda Hugo. Sekarang aku yakin, aku, Beecher Van Baskerville kembali ke masa ketika aku masih bayi. Aku menjalani kehidupan masa laluku sebagai anjing pemburu, terlahir dari keluarga yang tidak sah. Aku menerima pelatihan di lingkungan yang kurang mendukung. Anjing pemburu harus setia dalam menjalankan tugasnya, pembunuhan, pengumpulan, informasi, penyergapan, pengancaman, dan lain-lain. Anjing pemburu harus melakukan semua pekerjaan kotor, semuanya dilakukan demi membuat Baskerville menjadi yang terbaik dari 7 keluarga besar. Alasanku tetap setia itu sederhana, itu karena aku diakui oleh keluarga dan Hugo." 10 tahun setelah gerbang ke domain demonik terbuka, perang melawan iblis berakhir dimenangkan oleh manusia. Hadiah yang diberikan kepada anjing pemburu yang setia dan mengabdikan seluruh hidupnya pada keluarga adalah eksekusi. Itu karena anjing pemburu terlalu banyak mengetahui informasi. Aku tidak akan menjalani kehidupan seperti itu lagi. Aku ingin membalaskan dendamku sekarang, tapi dengan tubuh baru lahir ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dipindahkan ke Cradle of Sword adalah peluang emas untuk menjadi kuat. Aku harus bertambah kuat sekarang. Cradle of Sword, anak-anak yang terlahir di keluarga Baskerville harus melewati satu ujian. Anak-anak dimasukkan ke dalam labirin pedang, dan setelah melewati labirin pedang, mereka harus memasuki sungai Styx untuk menguji bakatnya. Sungai Styx adalah sungai legenda yang mengubah tubuh anak-anak menjadi baja, namun, ada batasan jumlah anak-anak yang bisa menerima efeknya. Untuk ke sungai Styx, kau harus bergerak melewati dinding pedang berbentuk spiral. Dulu aku kalah terhadap saudaraku dan berakhir tidak menerima efek sungai. Tapi kali ini akan berbeda. Aku akan menguasai efek sungai Styx selama mungkin. Setelah memasuki sungai Styx, Beecher yang berada di dalam sungai tersebut, dia berkata kembali dalam hatinya, dengan mengatakan, "Airnya memasuki tubuh dan tulangku melalui bekas luka. Tidak disangka mendapatkan permulaan yang bagus memberikan perbedaan yang begitu besar. Aku harus menahan selama mungkin. Tidak peduli sesakit apa, aku harus menahannya." Dan setelah beberapa saat, di atas permukaan, Hugo dan beberapa pelayannya yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Beecher, beberapa pelayan pun berkata kepada Beecher untuk segera keluar, karena kalau terlalu lama di bawah air, Beecher bisa mati. Tetapi di pandangan Hugo, dia yang melihat apa yang dilakukan oleh Beecher merasa senang. Lalu bertanya kepada salah satu pelayannya, sudah berapa lama Beecher berada di dalam air? Dan pelayan itu menjawab, 7 menit. Diketahui, nama dari pelayan itu adalah John Barrymore, kepala pelayan keluarga Baskerville. Setelah Hugo mengetahui seberapa lama Beecher berada di dalam air, dia pun berkata kepada Beecher kalau dirinya akan mati kalau terus berada di dalam air, terus berkata kepada Beecher kalau dirinya sudah boleh naik. Beecher yang berada di dalam air, dia yang mendengar perkataan Hugo yang berkata kalau dirinya sudah boleh naik, dia pun masih tetap ingin berendam lebih lama lagi. Namun karena ketahanannya sudah mencapai batasannya, dia pun mulai tenggelam karena tidak bisa menahan nafas lebih lama lagi. Meskipun keinginannya sangat kuat untuk terus bertahan, dia tak bisa berbuat apa-apa karena tubuh kecilnya itu. Dan karena hal tersebut, dia pun ditolong oleh Hugo, dengan Hugo yang berkata, "Coba lihat anak ini,
berendam di dalam sungai Styx belum cukup, dia bahkan meminumnya, dia bahkan sudah punya gigi. Siapa nama anak ini? Dan Barrymore pun menjawab dengan menyebutkan nama, Beecher Van Baskerville. Dengan menyebutkan nama, Beecher Van Baskerville. Setelah mengetahui namanya, Hugo pun tersenyum, dan berkata kalau tampaknya terlahir anak yang sangat serakah, dan di sisi Beecher, dia yang mendengar perkataan Hugo, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Nikmati saja hidupmu sebisa mungkin, Hugo. Aku cukup memanfaatkan waktu ini untuk diam-diam mengasah taringku, dan ketika datang waktuku untuk mencabik kepala tuanku, keluarga Baskerville akan menghilang dari sejarah, dengan tanganku, Beecher Van Baskerville, putra bajingan Hugo Le Baskerville." Beecher Van Baskerville, pada usia 8 tahun, dia cukup berbakat untuk disebut jenius, tapi dia dianggap biasa dalam keluarganya. Pada usia 20 tahun, dia mengambil jenis misi pembunuhan, spionase dan penaklukan. Di usia 29 tahun, dia merasa kalau dirinya telah mencapai batasnya dalam ilmu pedang, dibandingkan mereka yang berada dalam keturunan langsung. Pada usia 30 tahun, Gate yang menuntun pada Demonic Realm terbuka, menandai awal dari invasi klan Demonic. Pada usia 35 tahun, dia bertahan melewati era kehancuran, membantai monster di kiri dan kanan. Di usia 39 tahun, perang yang panjang akhirnya berakhir dengan kemenangan dunia manusia. Di usia 40 tahun, dia diberi penghargaan atas kesetiaannya. Penghargaan itu adalah fitnah, tuduhan palsu, dan pedang guillotine. Beecher yang tak sadarkan diri setelah berendam di sungai Styx, dia yang akhirnya terbangun kembali di ruangan anak-anak, dan berpikir kalau dia sudah berhasil menyerap kekuatan dari sungai Styx dan mendapatkan awal kehidupan yang lebih baik dibandingkan dari kehidupannya yang lalu. Tak lama seorang pengasuh pun datang, dengan membawa sebuah kotak, serta berkata kenapa nyonyanya ingin meletakkan benda tersebut di tempat tidur Beecher. Beecher yang mendengar perkataan dari pengasuh tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Nyonya, tidak ada yang akan memberikan bajingan sepertiku hadiah." Dan setelah kotak itu terbuka, muncullah 2 ekor ular yang diketahui namanya adalah Bloody Mamba. Setelah melihat ular itu, Beecher berkata, "Apa dia mengirimkan viper langka ini untuk membunuhku? Hanya ada beberapa orang di Baskerville yang bisa disebut nyonya. Siapapun itu, dia mencoba mengurangi kompetisi. Meski ini bisa membunuh semua bayi di ruang anak, seperti yang diperkirakan dari Baskerville, aku akan menjatuhkan seluruh keluarga ini dengan tanganku sendiri." Keesokan harinya, orang di Baskerville terkejut, saat mereka mengetahui seorang anak tertidur dengan tenang di samping Viper yang mati. Semua pengasuh yang berjaga di malam itu dieksekusi setelah disiksa, tapi alasan kemunculan para Viper tetap tidak diketahui, hanya Hound muda yang tahu kebenarannya. 8 tahun kemudian, mereka yang sudah mulai beranjak besar pun terlihat sedang mendapatkan pelajaran dari pembimbingnya, dengan pembimbing itu yang berkata, "Tuan muda, hari ini kita akan belajar tentang level ilmu pedang. Jika kalian belum bisa memberikan mana pada pedang, kalian dianggap sword beginner. Level di mana kalian bisa menanamkan sedikit mana pada pedang disebut sword expert. Saat pedang memancarkan aura dalam bentuk aura yang seperti cairan, itu adalah sword graduator. Terakhir, level di mana auranya solid dan bentukan bisa berubah dengan bebas disebut sword monster. Orang terkuat di Baskerville, Tuan Hugo, berada di level itu." Beecher yang akhirnya mengetahui kalau Hugo sudah menjadi seorang sword monster, dia pun bertekad untuk mendapatkan kekuatan yang dia miliki sebelum regresinya sampai sebelum upacara kedewasaannya. Di saat Beecher sedang merenung, pembimbing tersebut yang melihatnya, dia pun berkata dalam hatinya, yang mengatakan, "Tuan muda Beecher melamun lagi. Dia mendapatkan fisik kuat dengan menyelam di sungai Styx selama 7 menit. Kau hanya perlu mengajarinya satu hal untuk membuatnya belajar ratusan. Dia jauh lebih berbakat dibanding yang lainnya." Patriark akan sangat senang mengetahui perkembangannya, dan di sisi Beecher, dia yang sedang merenungkan dirinya harus butuh berapa lama untuk membunuh Hugo. Terlihat 3 bersaudara yang sedang melihatnya, dengan tatapan yang sangat tajam. Setelah pelajaran tersebut selesai, Beecher yang ditindas oleh 3 bersaudara tersebut dengan salah satu dari mereka yang mengatakan, kalau Beecher yang sudah menyelam di sungai Styx selama 7 menit dan mencekik 2 Viper sampai mati. Mereka pun menganggap kalau itu hanyalah omong kosong belaka, dan di sisi Beecher, dia yang melihat mereka, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Aku tahu tentang semua orang ini juga, mereka menusukku saat aku kabur setelah aku difitnah, dan mereka disebut Hugo Le Baskerville Trident."
Diketahui, nama dari mereka adalah, High Bro Le Baskerville yang berambut jambul 1, Mid Bro Le Baskerville yang berambut jambul 2, dan Low Bro Le Baskerville yang berambut jambul 3, dengan masing-masing dari mereka berumur 9 tahun lebih tua 1 tahun dari Bichir. Di saat mereka terang-terangan berkata kepada Bichir, kalau mereka tidak menyukainya, Bichir yang berkata dalam hatinya kalau mereka akan sangat merepotkan setelah 10 tahun ke depan, dia pun berencana kalau dia akan membuat mereka takut dan tak mau bermacam-macam kepadanya lagi sampai waktu yang akan datang. Tak berselang lama, High Bro pun menodongkan sebilah belati ke arah Bichir, sambil berkata, "Ku dengar kalau kau tinggal di Sungai Styx untuk waktu yang lama, tubuhmu akan jadi seperti baja, yang artinya, kau tidak akan bisa dilukai oleh pedang. Jadi kau tidak akan mati meski aku menusukmu kan?" Lalu, dia pun memberikan isyarat kepada Low Bro, dan dia yang mendapat isyarat itu pun langsung bergerak ke belakang Bichir, dan langsung menutup mulut dan hidung Bichir, agar dirinya tidak bisa bernafas sambil berkata, kalau Bichir bisa menahan nafas selama 3 menit, dia berkata kalau dia akan memakan jarinya sendiri. Bichir yang sedang dibekap oleh Low Bro pun berpikir, kalau mereka benar-benar anak yang sangat kejam, dan karena hal tersebut, Bichir pun berencana akan bermain-main sebentar dengan mereka. Di sisi saudaranya, mereka yang melihat pun merasa senang, dan setelah 3 menit berlalu, mereka pun mulai merasa panik, dan setelah 10 menit berlalu, mereka yang mulai merasa ketakutan, tak terkecuali dengan Low Bro yang mendekap Bichir, dia pun merasa was-was. Saudaranya pun lalu menyuruhnya untuk melepaskan dekapannya, dan saat melepaskannya, dia pun dikejutkan dengan salah satu jarinya yang hilang, dikarenakan terputus oleh gigitan dari Bichir. Mid Bro yang melihat itu pun bertanya, apa yang dilakukan oleh Bichir, dan Bichir, dia yang tersenyum setelah menggigit salah satu jari Low Bro sampai terputus. Dia pun berkata kalau bukannya Low Bro berkata jika dirinya bisa bertahan menahan nafas lebih dari 3 menit, Low Bro akan kehilangan salah satu jarinya. Mereka yang mendengar itu pun berkata, kalau mereka tidak takut terhadap Bichir. Kemudian High Bro pun mencoba untuk menenangkannya, dengan mengajak Low Bro untuk pergi ke seorang priest untuk menyambungkan jarinya yang terputus. Tetapi, Bichir berkata kalau dirinya tidak akan membiarkan mereka pergi. High Bro yang mendengar itu pun langsung bergerak dan menusuk Bichir, sambil berkata kepada Bichir untuk jangan bermain-main kepada mereka yang lebih tua 1 tahun darinya. Namun setelah beberapa saat dia pun terkejut, karena serangannya tidak bisa menembus tubuh Bichir, dan di waktu tersebut, Bichir berkata, kelihatannya kalianlah yang lupa, kalau di Baskerville kita, kekuasaan dan bakat mengalahkan usia, ayo terus bermain sampai akhir. Mereka yang akhirnya tahu, kalau rumor yang dibicarakan orang-orang adalah benar, Bichir tanpa basa-basi langsung meninjunya sampai mengeluarkan darah dari mulutnya, yang membuat saudara-saudaranya yang melihat itu, mereka pun terkejut. Mid Bro yang sudah bersiap-siap untuk bertarung membalaskan saudara-saudaranya yang sudah terlebih dahulu dihajar oleh Bichir, dia pun mengalami hal yang sama, dan mendapatkan tendangan yang telak mengenai wajahnya. Setelah menghajar mereka, Bichir lalu berkata, jangan takut, kalian bisa pulih kalau dirawat tepat waktu, tapi aku tidak akan membiarkan kalian keluar dari ruangan ini, dan kalau begini terus, kau akan cacat selama sisa hidupmu. Jadi aku akan bermurah hati dan membiarkan salah satu di antara kalian untuk pergi dari sini. Low Bro pun bertanya, siapa yang akan dibebaskan Bichir, dan Bichir, sambil melempar belatinya, dia berkata, itu terserah kalian, aku tidak akan menunggu lama, jadi cepat putuskan, setidaknya satu di antara kalian bisa hidupkan. Setelah mendengar perkataan Bichir, mereka pun lalu melihat satu sama lain. Dan setelah itu, mereka pun saling bertarung untuk menjadi salah satu pemenang yang bisa pergi dengan selamat, dan dengan itu, Baskerville Trident runtuh dengan sendirinya. Setelah beberapa waktu berlalu, di ruangan Hugo, Barrymore memberikan informasi, kalau di tambang Ruby ada perseteruan dengan klan Morge, kalau mereka telah mengklaim bahwa tambang Ruby itu berada di wilayah mereka. Hugo pun lalu menanggapinya dengan berkata kalau mereka akan mendapatkan kesempatan untuk membalas klan Morge, lalu berpendapat kalau klan Morge akan menghubungi mereka duluan. Setelah itu, Hugo lalu bertanya kepada Barrymore, apakah ada informasi yang lain, dan Barrymore pun memberikan informasi tentang ujian tengah semester yang akan diadakan di kastil anak-anak, serta berkata kalau Tuan Muda Bichir telah memperoleh peringkat pertama dalam ujian tertulis. Hugo yang mendengar itu pun merasa senang, terus bertanya kembali, kapan ujian prakteknya akan diadakan, dan Barrymore pun menjawab dengan berkata, itu akan diadakan dalam 5 hari,
Knight penjaga kastil anak-anak sedang dalam perjalanan untuk mempersiapkannya. Kepala klan, saya ingin mengatakan sesuatu mengenai kastil anak-anak tersebut. Ada pertikaian besar di antara para tuan muda baru-baru ini. Hugo yang mendengar ada pertikaian tersebut pun bertanya, berapa banyak dari anak-anak yang telah mati? Dan Barrymore pun menjawab dengan berkata, tidak ada yang mati. Tapi, gigi tuan muda Highbrow hancur. Rahang tuan muda Midbrow telah rusak ke dalam, dan jari telunjuk kiri tuan muda Lowbrow telah terpotong. Mereka telah mendapat perawatan, namun kondisi mental mereka telah hancur, dikarenakan mereka bertengkar dengan salah satu dari saudara mereka. Orang yang mengubah ketiga kakak beradik itu menjadi kacau adalah adik mereka yang lebih muda 1 tahun, tuan muda yang mendapat peringkat pertama di ujian tertulis yang baru saja saya sebutkan, tuan muda Bicir. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Bicir pun dipanggil ke ruangan Hugo. Setelah mereka saling menyapa satu sama lain, Hugo pun bertanya, apakah benar, Bicir melumpuhkan ketiga kembar bersaudara? Dan Bicir pun menjawab dengan mengatakan, kalau dirinya mendengar ketiga bersaudara tersebut mendapatkan penanganan yang tepat. Hugo pun berkata, kalau dirinya tidak membahas kondisi fisik dari 3 bersaudara tersebut, melainkan tindakan Bicir yang menghancurkan hati mereka. Karena semenjak hari itu, mereka mulai makan secara terpisah, dan berhenti berbicara satu sama lain, serta berkata karena tindakan Bicir tersebut, serangan kombinasi dari ketiga bersaudara yang sangat memukau pun menjadi kacau, ditambah ketegangan di antara mereka pun mulai terbentuk. Hugo pun bertanya, apakah Bicir tidak merasa bersalah, karena sudah meremukkan kakak-kakaknya? Dan Bicir pun menjawab dengan berkata, tapi aku jauh lebih kuat dari mereka. Bagaimana mungkin seseorang yang kuat bisa melakukan kesalahan? Lalu, Hugo berkata kalau kakak-kakaknya datang ke tempat tersebut lebih dulu daripada Bicir, serta sudah memaafkannya, kemudian bertanya kembali, apakah Bicir masih merasa tidak bersalah? Bicir yang mendengar itu pun teringat dengan peristiwa di kehidupannya yang lalu, kemudian berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, aku ingat sesuatu saat sebelum regresiku. Anak terakhir sebuah klan yang dihancurkan oleh Baskerville datang menemui Hugo secara langsung. Dia, yang telah menjadi biarawati selama beberapa tahun, datang dan mengatakan bahwa dia telah memaafkan Hugo. Dan setelah itu, Hugo merespon dengan kalimat ini. Aku yakin pengampunan hanyalah sebuah alasan konyol orang lemah yang tidak bisa membalas dendam. Hugo yang mendengar jawaban Bicir pun merasa senang, kemudian berkata, kekuatan adalah keadilan. Itu artinya menjadi lemah adalah sebuah dosa. Tampaknya kau sudah memahami moto keluarga Baskerville dengan baik. Barrymore, pergilah ke gudang makanan dan beri dia kudapan apapun yang dia suka. Tapi jangan terlalu tamak, hanya beri kudapan yang bisa dia bawa. Bicir pun tersenyum, kemudian mengucapkan terima kasih, karena dia bisa memakan beberapa coklat. Dan saat mereka akan meninggalkan ruangan tersebut, Bicir pun dipanggil oleh Hugo. Kemudian Hugo berkata, nak, ujian tengah semester ini, berjuanglah, dan jangan sampai kalah dari siapapun yang ada di keluarga utama. Dan Bicir, dia yang merasa kesal mendengar perkataan Hugo, dia pun menjawab dengan berkata, iya. Setelah memasuki ke gudang makanan dengan ditemani oleh beberapa koki, Barrymore pun menjelaskan beberapa produk yang mereka buat, dengan mengatakan, ini adalah coklat yang disukai oleh para gadis klan Morge, yang konon adalah ahli makanan. Itu adalah produk kualitas tertinggi yang kami dapatkan dengan susah payah. Lalu, Bicir berkata kalau dirinya tidak membutuhkan produk yang sudah diproses. Kemudian berkata kalau dia hanya ingin biji kakao dengan jenis dan rasa yang sangat kuat. Barrymore pun bertanya, apakah Bicir membicarakan biji yang belum diproses? Lalu dia pun memberikan sekantung biji kakao kepada Bicir. Di saat dia memakan salah satu bijinya untuk mengetes, salah satu koki pun menerangkannya, dengan berkata, ini adalah Bloody Bean, jenis biji kakao dengan rasa yang super kuat, 1 biji saja sudah cukup untuk membuat 100 coklat. Di sisi Barrymore, dia yang melihat tingkah laku Bicir, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, tidak kusangka dia bisa memakan biji pahit itu mentah-mentah, pasti dia sangat suka coklat. Tuan muda Bicir, dia memperhatikan ucapan kepala klan dengan hanya mengambil apa yang dia bisa bawa. Jadi dia menemukan metode untuk memakan coklat sebanyak mungkin dalam parameter itu. Cerdik sekali, atau mungkin dia hanya memiliki kepribadian yang unik.
Bichir tidak ingin coklat itu karena dia ingin memakannya. Manfaat Bloody Bean akan muncul di ujian praktek 5 hari lagi. Di hari itu, insiden terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya di keluarga Baskerville akan terjadi. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.